ada 145. Kemudian tenaga kesehatan ada 115. Kemudian tenaga teknis jumlahnya 520. Jadi totalnya 780. Nah, tentunya jumlah formasi ini tidak bisa mencukupi atau tidak bisa menampung seluruh non-ASN yang ada. Untuk menampung atau mencukupi tenaga database BKN saja, K2 dan yang masuk database BKN ini jumlahnya tidak cukup. Nah, oleh karena itu formasinya menjadi sangat-sangat terbatas. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih nggak diusulkan sekaligus biar selesai? Masalahnya hanya satu, Pak. Ya. Uangnya yang untuk bayar yang belum. Jadi kami di dalam menghitung jumlah 780 ini berhitung betul-betul, kami hitung betul jumlah pensiun di 2024 itu berapa? Sekitar 400 sekian. Kemudian dari anggaran yang 400 sekian itu, bayar 400 sekian yang pensiun itu, kemungkinan kita bisa ngangkat formasi berapa? Ditambah dengan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ya. Karena kebutuhan anggaran untuk bayar gaji sekian saja itu jumlahnya sudah sangat besar. Ya. Gitu. Jadi mungkin ada di kabupaten lain yang formasinya lebih sedikit, ada banyak. Yang formasinya lebih banyak juga ada. Tentunya disesuaikan dengan kondisi APBD masing-masing dan prioritas masing-masing kabupaten kota. Tuh, jadi kenapa nggak formasinya nggak difulkan sekalian? Ya kalau kami sih senang-senang saja formasinya full, bisa cepat selesai, kan gitu. Tapi nanti kalau pada akhirnya harus mogok di tengah jalan karena duitnya tidak cukup, kan bahaya. Ya. Lanjut, bagus. Nah, ini formasinya, ya, formasi untuk tenaga guru jumlahnya 145. Ada formasi guru SD, guru PKN, Penjaskes, TK, prakarya, seni budaya, guru IPS, matematika, bahasa Indonesia, IPA, guru agama Islam, dan budi pekerti. Kayaknya kemana ada guru agama Kristen ya? Satu. Kayaknya Ada satu. Ya. Jumlahnya 145. Lanjut. Kemudian untuk formasi nakes 115. Ya, 115. Ya, ada. Kemudian untuk formasi teknis ini yang paling banyak. Kenapa formasi teknis ini paling banyak, Ibu Bapak? Tahun ini kita memberikan kesempatan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja sebagai tenaga administrasi. Kalau pengadaan P3K 2 tahun yang lalu, ya tahun 2021, 22, 23, yang bisa daftar itu hanya, atau yang formasi yang dibuka itu hanya guru, nakes, dan jabatan fungsional teknis. Alhamdulillah di tahun ini, tahun 2024, pemerintah memberikan kesempatan kepada teman-teman yang bekerja sebagai tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya. Ya, jumlahnya 520.
Yang paling banyak formasinya adalah di pengadministrasi perkantoran dan penata layanan operasional. Nah, formasi ini kita buka untuk jenjang pendidikan dari mulai SD buat semuanya. Jadi ketika barangkali ada staf ibu bapak semuanya teman yang pendidikannya SD nanti bisa ikut daftar, ya. Ada analis sumber daya manusia aparatur, kemudian operator layanan operasional, penata layanan operasional, pengadministrasi perkantoran. Nah, ibu bapak, 3 jabatan ini adalah jabatan formasi sapu jagat. Paham ya? Artinya apa? Yo hampir semuanya yang penting ijazah masuk bisa di sini. Operat sopir bisa masuk di sini, tenaga kebersihan bisa masuk di sini, tenaga administrasi bisa masuk di sini. Jumlah totalnya ada 520. Lanjut Pak Tegus. Lanjut Mas. Ya, Ibu Bapak. Untuk pendaftaran Ibu Bapak semuanya, P3K tahun ini semuanya adalah formasi khusus. Tidak ada formasi umum. Artinya formasi khusus yang boleh daftar hanya orang yang sudah menjadi tenaga atau sudah menjadi honorer di pemerintah daerah. Sehingga lulus yang nggak punya pengalaman dan sebagainya tidak bisa daftar. Yang pertama yang bisa daftar adalah honorer ex-THK 2. THK 2 itu tenaga honorer kategori 2. Datanya ada di tempat kami, datanya ada di BKN. Itu adalah tenaga honorer atau tenaga non ASN sisa yang belum diangkat dari pengangkatan PP 2005-2008 lah pada waktu itu. Kita jumlahnya masih ada 200 sekian. Kemudian yang kedua, tenaga non ASN. Nah, tenaga non ASN ini terbagi menjadi 2 ini semuanya yang bisa daftar. Yang pertama yang bisa daftar adalah honorer yang sudah masuk database BKN. Kemudian kriteria yang kedua yang bisa daftar adalah teman-teman honorer yang belum masuk database BKN tetapi sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja selama 2 tahun. Saya ulangi semuanya, yang bisa daftar 3. 1, honorer ex-THK 2. Yang kedua, mereka yang sudah masuk database BKN. Yang ketiga, teman-teman yang belum masuk database BKN tetapi sudah punya masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun. Artinya apa? Teman-teman yang saat ini belum masuk database BKN juga bisa ikut daftar. Jadi tidak hanya yang masuk database tok tidak, tapi yang tidak masuk database pun bisa ikut daftar.
Yang membedakan nanti adalah di kriteria kelulusannya. Lanjut Mas Agus. Kriteria dulu Pak. Nah, khusus untuk yang guru itu Pak semuanya, khusus untuk yang guru, ada kriteria tambahan, ya, kriteria tambahan. Jadi kalau untuk yang guru, yang pertama yang bisa daftar, ya, ex THK 2. THK 2 guru kita kayaknya sudah nggak ada. Ya. Masih ada. Yang pertama sebenarnya adalah pelamar prioritas. Pelamar prioritas itu adalah teman-teman yang dulu sudah lulus tetapi belum ditempatkan. Yang seleksi P3K tahun 2021-2022 lah. Tapi Banjarnegara sudah nggak ada, semuanya sudah ditempatkan. Jadi kriteria untuk pemerintah Banjarnegara untuk guru yang bisa daftar adalah satu, ya, mereka yang masuk dalam daftar THK 2. Di Banjar kayaknya juga nggak ada. Yang kedua, mereka yang masuk database BKN. Kemudian yang ketiga, yang bisa daftar adalah mereka yang sudah mengajar sekurang-kurangnya 2 tahun atau 4 semester dan sudah masuk di Dapodik. Artinya ketika ada yang sudah punya 2 tahun atau 4 semester tapi kok belum masuk di Dapodik, berarti tidak bisa ikut mendaftar. Kemudian kriteria yang 4 untuk guru, mereka yang sudah lulus PPG. Ya, artinya kalau dia belum punya pengalaman, nggak masuk THK 2, nggak masuk database, kemudian belum ini, tapi kalau punya PPG, sertifikat pendidikan profesi guru, mereka bisa ikut mendaftar. Syaratnya harus masuk di data mereka atau data guru yang sudah lulus dan mempunyai sertifikat PPG. Tuh, ya, lanjut Mas Tulus. Ya, dokumen yang dibuka Ibu Bapak, tolong ini dicatat betul-betul ya. Tolong dicatat betul-betul. Karena saya pengen kami mengharapkan Ibu Bapak ikut membantu. Jangan dicul, ya. Teman-teman jangan dicul. Ini berbeda dengan pendaftaran CPNS atau P3K umum. Kalau umum silakan, kita nggak peduli. Tapi ini adalah P3K formasi khusus yang akan diperebutkan oleh teman-teman kita sendiri yang sudah sama-sama bareng-bareng bekerja gitu. Ya. Yang pertama ada pas foto formal terbaru berlatar belakang merah. Ya. Latar belakangnya merah. Setelah di-scan, jadikanlah file JPG, JPEG atau JPG. Kenapa harus jadi file itu? Biar ukurannya tidak terlalu besar. Itu, ya. Fotonya yang merah. Pak, foto pakai HP boleh nggak? Boleh. Yang penting latar belakangnya merah. Kemudian yang kedua, scan KTP asli atau surat keterangan sudah melakukan perekaman. Jadi yang di-scan bukan fotokopian KTP, yang di-scan adalah KTP aslinya. Kemudian yang ketiga
yang kurang bisa dilengkapi oleh Bu Wiwi. Kemudian surat asli lamaran sesuai dengan surat persyaratan yang dibukui e-matre atau matre tempel. Ya. Bapak, matre boleh matre tempel biasa, tidak harus e-matre. Ini di kejadian yang sudah-sudah Bu Bapak, ada pelamar yang pengen ngirim matre. Jadi lamarannya itu matrenya ditempelkan, kemudian di-scan. Setelah di-scan, matrenya diklepek, tempelkan lagi surat pernyataan. Ya, jangan sampai terjadi lagi yang kayak gitu, eman-eman. Nanti malah gugur di administrasi kan malah repot. Ya. Kemarin di pendaftaran CPNS ada sedikit kredit kaitannya dengan e-matre. Tapi karena ini sudah ada kebijakan yang boleh pakai matre tempel, ya ini akan lebih mempermudah kita. Ya. Kemudian surat asli pernyataan 5 poin nanti bisa diunduh di website ya, di pengumuman itu ada. Ini juga dikasih matre. Terus scan ijazah asli dan transkrip nilainya. Sekali lagi, yang di-scan adalah ijazah dan daftar nilai yang asli. Jangan menyekan fotokopian meskipun itu sudah dilegalisir. Ya, yang di-scan adalah ijazah aslinya, KTP aslinya, daftar nilai yang asli. Apa ada yang nyekennya adalah nyeken ijazah yang sudah dilegalisir? Banyak. Karena ini dari fotokopian karena dilegalisir. Tidak. Yang di-scan adalah dokumen aslinya. Kemudian surat keterangan aktif bekerja secara terus-menerus. Ibu Bapak, nanti di surat keterangan itu ya, keterangan aktif dan surat keterangan pengalaman, surat pengalaman bekerja itu sendiri Pak. Ya, nanti dijelaskan, misalnya kan ada beberapa teman-teman ini yang sudah berpindah-pindahan, cukup di OPD atau unit kerja terakhir saja. Tidak perlu membuat surat pernyataan di OPD sebelumnya. Nah, tinggal nanti diterangkan di situ. Ya, diterangkan di situ mulai kapan sampai kapan, di mana, mulai dari kapan sampai kapan, di mana. Dan sampai sekarang masih aktif bekerja. Bagi ibu bapak yang honorernya di sekolah, nanti yang menerbitkan adalah kepala sekolah. Bagi yang bekerja di puskesmas, nanti yang menerbitkan adalah kepala puskesmas. Bagi ibu bapak yang bekerjanya di kepala bagian, di bagian, nanti bisa cukup ditandatangani oleh kapalnya masing-masing. Bagi yang bekerja di dinas badan, nanti yang membuat adalah kepala dinas, kepala badannya masing-masing. Ya, jadi yang membuat, yang mengeluarkan adalah unit kerja di tempat bekerja honorer itu. Ya, nggak perlu misalnya sekolah ditarik ke kepala dinas. Ya, ini mempercepat agar ini akan lebih mudah. Ya, saya nggak membayangkan ketika ini nanti harus ditarik di eselon 2 nih Pak Yadi dan Pak Sekretaris Dinipora nanti ya, walahan banget segawian gawian dewek ini karena jumlahnya banyak sekali. Terus lanjut.
Kemudian scan dokumen yang dipersyaratkan bagi formasi yang mensyaratkan syarat wajib tambahan. Misalnya, ya, bagi teman-teman di dinas pertanian ada yang punya sertifikat penyuluh pertanian misalnya, itu bisa dilampirkan. Ya. Kemudian untuk yang teman-teman di dinas kesehatan, ya jangan lupa bagi formasi yang mensyaratkan harus mencantumkan STR, surat tanda registrasi profesinya, ya itu juga dilampirkan. Yang dilampirkan adalah STR yang masih berlaku. Berikutnya surat keterangan dokter terkait dengan tingkat disabilitas. Ini bagi teman-teman yang penyandang disabilitas. Kayaknya nggak ada ya? Ada nggak? Ada yang ibu bapak yang punya disabilitas? Ada nggak? Oh di Timur ada satu. Kayaknya ada tapi jumlahnya nggak banyak ya. Ya nanti menerangkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu STR yang bisa saya sampaikan. Lanjut. Nah ibu bapak, tadi sudah saya sebutkan beberapa formasi satu jagat. Ini memang kita buka, sengaja kita buka untuk mewadahi teman-teman yang dengan banyak latar belakang pendidikan dan latar belakang pekerjaan. Ini ada formasi yang disebut dengan operator layanan operasional, ya, operator layanan operasional. Ini pendidikannya adalah SLTA. Ibu bapak bisa baca itu uraian tugasnya: memelihara kenyamanan tempat bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku, memelihara kebersihan. Artinya apa? Tenaga kebersihan bisa komplit. menyajikan makanan dan minuman, ya, pramusaji, melaksanakan pengiriman surat menyurat dan naskah dinas, kurir, terus apa lagi? Menyiapkan kebutuhan peralatan kebersihan, membersihkan sarana prasarana, menyimpan dan merawat peralatan kebersihan, melaksanakan pengawasan dan pengamanan kantor, jaga malam, merawat kendaraan sesuai dengan prosedur, driver, melaporkan hasil melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan pimpinan yang lain. Jadi ini bisa tenaga administrasi juga bisa masuk di sini, jaga malam bisa masuk, driver bisa masuk, tenaga kebersihan bisa masuk di sini. Ya. Ini untuk pendidikan SLTA, namanya operator layanan operasional. Giling-giling buat seperti, karena nanti formasi yang lain ada namanya juga operasional juga. Terus. Nah, kemudian yang kedua namanya penata layanan operasional. Ini untuk pendidikan S1. Untuk jenis pendidikannya Ibu Bapak, kualifikasi pendidikannya yang tertera di formasi itu sejatinya sudah kita sesuaikan dengan ijazah yang dimiliki oleh teman-teman. Kita upayakan kita buat formasi yang kualitasnya itu bisa didaftar oleh teman-teman honorer dengan ijazah S1. Uraian tugasnya menerima, memelihara dokumen kegiatan pengelolaan layanan operasional,
kasih lah ya. Mempelajari pelaksanaan pengelolaan layanan operasional bidang, melakukan pengelolaan layanan operasional, mengkonsultasikan kendala proses penataan dan sebagainya. Intinya ini adalah tenaga administrasi. Berikutnya, kemudian yang ketiga namanya pengelola layanan operasional. Kalau yang nomor 2 tadi namanya penata layanan operasional. Yang ketiga namanya pengelola layanan operasional. Ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki ijazah D3. Kemudian yang keempat, pengelola umum operasional. Uraian tugasnya, satu jaga mengelola atau mengurus segala kegiatan operasional yang berjalan di kantor. Memastikan semua kegiatan operasional dilakukan dengan aman, efisien. Memastikan peralatan operasional mesin dan perangkat kerja berfungsi dengan baik. Mengelola dokumen, melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Ini diperuntukkan bagi mereka yang ijazahnya SD atau SMP. Jadi ibu bapak yang punya ijazah SD, SMP nanti daftarnya pakai ijazah SD. Ya, jangan dimasukkan ijazah SMP-nya. Kenapa SD sama SMP? Karena SD SMP itu kelas jabatannya sama, setara. Jadi nanti ketika ibu bapak punya staf, punya honorer, yang punya wiyata bakti, kalau ijazah SMP, nanti daftarnya adalah di SD. Maksudnya pakai ijazah SD. Pertanyaan berikutnya mungkin, Pak, di tempat saya itu formasinya ijazah SMA. Kebetulan di tempat saya itu ada honorer yang ijazahnya S1. Apakah boleh downgrade? Saya pakai ijazah SMA. Prinsipnya boleh. Ya, prinsipnya boleh. Ya, tapi kalau misalnya mau cari di UPD lain juga diperbolehkan. Nanti secara teknis saya jelaskan. Lanjut mas. Ibu bapak, untuk penerimaan, ya jadwalnya ini kita bagi menjadi 2 gelombang, ya, gelombang pertama dan gelombang kedua. Ini bapak tolong dicatat, ya, tolong dicatat. Jadi penerimaan pendaftarannya dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang 1 yang sekarang sudah kita umumkan dan sudah kita mulai, ini mulai tanggal 30 September, pendaftarannya mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober. Gelombang 1 khusus bagi honorer STHK 2 dan mereka yang sudah masuk di database BKN. Ya, jadi gelombang 1 yang sekarang sudah berjalan khusus bagi STHK 2 dan mereka yang sudah masuk di database BKN. Kemudian nanti di gelombang kedua rencananya tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember, ini waktunya lebih lama.
17 November sampai 31 Desember pertama. 2020. 1 sampai 30 Oktober. Ini Kerumune kulo. bagi Sampai 20 teman-teman Oktober. yang belum Kerumune kulo. masuk database BKN. Dan ya, bagi guru tentunya yang sudah masuk di Dapodik dan guru yang sudah lulus PBG. Jadi sekali lagi Bu Bapak ya, nanti Bu Bapak sampaikan ke teman-teman. Jadi pendaftarnya 2 gelombang. Gelombang 1 yang sekarang berjalan khusus THK 2 dan mereka yang sudah masuk. Nah, bagaimana untuk mengetahui apakah saya masuk THK 2, masuk database atau tidak? Link sudah kami sebarkan Ibu Bapak semuanya. Jadi nanti masing-masing Ibu Bapak mengarahkan kepada teman-teman, silahkan dicek masing-masing. Ya, suruh ngecek masing-masing masuk database atau tidak. Kalau perlu setelah mereka ngecek suruh laporan ke Ibu Bapak semuanya. Ya, perintahkan untuk cek, kemudian suruh laporan. Itu linknya. Ya, bisa dicek masing-masing. Kemarin untuk pengecekan ini aja sudah banyak yang grogi. TV salah, Niki salah. Saya nggak masuk. Sing sarai, sing sabar. Ternyata bentuknya salah. Ya. Jadi Ibu Bapak pastikan nanti masing-masing dicek. Kalau perlu Ibu Bapak minta mereka untuk laporan, ya. Jadi Ibu Bapak nanti bisa ngecek satu persatu. Si A ini masuk database, si B ini nggak masuk database. Yang masuk database nanti bisa langsung itu pendaftaran, ya. Kemudian nanti yang nggak masuk database arahkan untuk di gelombang yang ke itu ya. Lanjut Mas Nugul, kembali yang tadi. Oh, coach, thank you. Kemudian muncul pertanyaan di bawah semuanya. Bagaimana tata cara untuk menentukan kelulusan? Ini harus Ibu Bapak tahu. Jadi yang membedakan sekarang, ya, yang berkaitan dengan kelulusan, bahwa seleksi P3K tahun ini tidak ada passing grade. Ya. Yang menentukan kelulusan adalah siapa yang mendapatkan nilai tertinggi. Dan urutan prioritas. Kelulusan ditentukan siapa yang mendapatkan nilai tertinggi berdasarkan urutan prioritas. Prioritas pertama adalah teman-teman honorer THK 2. Nanti THK 2 di-ranking dulu. Kemudian prioritas yang kedua, mereka yang sudah masuk database BKN. Prioritas yang ketiga, honorer yang belum masuk data
bis. Prioritas yang keempat bagi guru adalah mereka yang sudah lulus PPG. Jadi Ibu Bapak, dengan melihat seperti itu, ya, artinya nanti yang akan mendapatkan prioritas lulus duluan adalah yang pertama THK 2. Misalnya ini, ada satu formasi pendaftarnya 3, THK 2, database BKN, kemudian yang ketiga yang belum masuk database. Yang THK 2 itu nilainya 300, yang masuk database nilainya 400. Siapa yang akan lulus? THK 2, meskipun nilainya di bawah yang database. Kaya tetap dapat dua. Ibu Bapak, saya formasi kita kan tadi 780, THK 2 kita itu hanya 200 sekian. Artinya terbuka kesempatan yang cukup lebar untuk prioritas berikutnya, yaitu yang masuk database BKN. Misalnya ada dalam satu formasi sing daftar loro, podo-podo database BKN, sing nilainya 300, satu nilainya 400. Berarti yang akan lolos adalah yang 400. Kok yang daftar 2, yang satu masuk database BKN, yang satu tidak masuk database BKN? Yang akan lolos berapapun nilainya adalah yang masuk database. Jadi nanti dia dimaksimalkan dulu prioritas pertama THK 2. Dia mau gunanya seleksi. Lari ke database. Database masih ada, baru ya. Instansi pemerintah. Pertanyaan berikutnya, Pak, nanti yang nggak lolos mau gimana? Ya, itu. Yang tidak lolos nanti tetap diusulkan NIP-nya untuk diusulkan menjadi tenaga P3K paruh waktu, terkecuali bagi tenaga BLU. Jadi tenaga BLU ya nanti akan tetap diarahkan menjadi tenaga BLU. Apa pun. BL. Syaratnya apa? Untuk bisa menjadi P3K paruh waktu. Untuk bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu, yang bersangkutan harus mendaftar di kesempatan ini. Harus ikut seleksi. Jadi P3K paruh waktu itu seperti apa gitu ya? Saya belum bisa bicara banyak P3K paruh waktu karena regulasinya belum terbit. Tetapi garis besarnya ya kan Permenpan yang baru itu sudah menyebutkan bagi tenaga non ASN yang sudah mengikuti proses pendaftaran dan seleksi
yakni diberikan gaji sesuai dengan yang diterimakan saat ini, dan nanti bisa secara bertahap sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah bisa diusulkan untuk menjadi P3K penuh waktu. Nah, P3K penuh waktu ya P3K ini yang sedang seleksi namanya P3K penuh waktu. Yang tidak lolos nanti akan diarahkan menjadi P3K paruh waktu. Terkait